Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat laporan di kepolisian. Sebelum saudara membuat laporan atau datang ke polisi, baiknya mengetahui beberapa hal agar saudara tidak mengalami kebingungan, sehingga ada sebuah gambaran yang didapat oleh saudara sebelum melakukan tindakan pelaporan. Apa saja yang menjadi sebuah hal penting sebelum saudara melaporkan yang perlu diketahui? Yang pertama adalah laporan polisi. Apa sih laporan polisi itu? Yang kedua adalah siapa pelapor. Apakah saudara kalau ingin melaporkan sebuah tindak pidana tepat atau tidak posisinya, mempunyai kualitas dan kapasitas tidak selaku pelapor. Yang ketiga adalah penerima laporan. Penerima laporan ini adalah siapa yang mau menerima laporan saudara. Jangan-jangan saudara nanti melapor kepada orang yang keliru, sehingga laporan saudara tidak pernah ditindaklanjuti, bahkan tidak ada efek apapun. Yang keempat, di mana kita bisa melapor? Ini berkaitan dengan locus tempus delicti, di mana sebuah tindak pidana itu terjadi. Kalau saudara keliru menempatkan posisi lokasi, saudara melaporkan, tentu ini juga berefek terhadap perkara yang saudara laporkan. Bisa-bisa nanti ditolak. Yang selanjutnya adalah cara melaporkan tindak pidana. Bagaimana cara-caranya? Apa yang perlu dipersiapkan sehingga saudara tidak gugup kebingungan nyampe ke instansi kepolisian. Yang terakhir adalah tanda bukti lapor polisi. Tanda bukti lapor polisi ini penting untuk didapat oleh saudara kalau saudara posisinya sebagai pelapor. Kenapa penting? Untuk membuktikan bahwa saudara telah melapor, ada bukti. Yang kedua, terkait dengan tanda bukti lapor polisi ini juga bisa digunakan sebagai dasar oleh penyidik dalam menindaklanjuti laporan saudara. Jadi kalau tidak ada laporan dari saudara, mana mungkin penyidik atau polisi itu menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan saudara. Yang selanjutnya berkaitan dengan laporan polisi. Apa sih laporan polisi? Secara simpel, jadi KUHP menjelaskan di dalam pasal 1 angka 24. Jadi intinya informasi yang disampaikan oleh seseorang, pemberitahuan informasi atau hal apa yang ingin disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya terhadap pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang di sini adalah pejabat yang diberikan tugas, yang dalam hal ini adalah penyidik. Penyidik menerima sebuah laporan dari masyarakat. Pejabat yang berwenang itu adalah diantaranya adalah penyidik yang ada di dalam kepolisian, di kejaksaan maupun di KPK. Dialah orang-orang yang menerima laporan tindak pidana. Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sedang terjadi, telah terjadi, diduga akan terjadi, peristiwanya, pidananya. Nah, kemudian siapa yang berhak melapor? Kalau ada sebuah tindak pidana, lalu siapa yang menjadi pelapor? Yang menjadi pelapor itu adalah semua orang yang mengalami peristiwa pidana, semua orang yang melihat peristiwa pidana, semua orang yang menyaksikan peristiwa pidana, dan orang yang merasa dirugikan atas terjadinya peristiwa pidana. Itulah para pelapor yang diberikan kualifikasi sebagai pelapor. Yang seterusnya dalam tindak pidana itu dibagi menjadi dua. Ada tindak pidana murni dan tindak pidana aduan. Terkait dengan tindak pidana aduan ini, kalau tidak diadukan oleh seseorang, maka tidak dapat diproses sebuah tindak pidana. Karena ini menjadi hak dan kewajiban daripada korban atau orang yang merasa dirugikan. Kemudian penerima laporan. Siapa sih penerima laporan itu? Ini di dalam KUHP dijelaskan bahwa penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang. Salah satu di antaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Penyelidik di sini ialah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.
baik di kepolisian, kejaksaan maupun di KPK. Tentu ada perbedaan, kalau di kepolisian lebih sifatnya lebih general, sementara di kejaksaan ada beberapa tindak pidana khusus yang dapat diproses. Salah satu di antaranya kasus korupsi misalnya, itu bisa dilaporkan di kejaksaan. Yang terakhir di KPK, itu KPK juga berwenang menerima laporan, pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana, khususnya korupsi, karena KPK juga menjadi instansi yang menerima laporan tindak pidana korupsi. Selanjutnya berkaitan dengan di mana kita melapor. Melapor tindak pidana itu tentu menjadi sebuah penting untuk diketahui agar laporan saudara itu tidak salah sasaran. Kalau saudara ingin melaporkan sebuah tindak pidana yang terjadi di polsek, tentu di kecamatan, tentu Anda juga bisa melakukan pelaporan atau melapor di polsek. Tapi tidak menuntut kemungkinan bahwa saudara juga bisa melapor di Polda dan Mabes Polri. Tentu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satu, efisiensi waktu, termasuk diantaranya biaya warawiri dan lain sebagainya, yang harus diperhatikan sehingga saudara di dalam melaporkan sebuah tindak pidana itu tepat posisinya, tidak keliru. Contoh misalnya, kalau saudara melihat tindak pidana atau mengalami sebuah tindak pidana terjadi di Kabupaten Malang, kemudian saudara melaporkan tindak pidana di Kabupaten Sidoarjo, tentu ini sangat keliru. Bahkan diantaranya adalah locus tempus delicti-nya itu tidak tepat sehingga laporan saudara itu bisa ditolak. Kemudian di kejaksaan, kaitan dengan kasus korupsi, saudara bisa juga melaporkan tindak pidananya di Kejari, Kejaksaan Negeri, Kejati, Kejaksaan Tinggi, dan Kejagung, Kejaksaan Agung. Yang terakhir KPK, ya di Jakarta, kalau ingin melaporkan sebuah tindak pidana kasus korupsi. Cara membuat laporan, saudara datang kemana kalau ingin melaporkan? Tentu di dalam instansi penuh dengan banyak ruang yang kadang kalau saudara tidak memahami itu akan membuat kebingungan, bahkan kita kadang keliru memasuki ruangan. Di mana kita atau memasuki ruang mana, apa kita kalau ingin melaporkan? Kita langsung datang ke SPKT untuk menyampaikan aduan kita atau informasi bahwa telah terjadi tindak pidana. Atau saudara juga bisa langsung menghubungi call center 110. Ini kami dapat dari laman Polri. Yang terakhir adalah saudara juga bisa melaporkan sebuah tindak pidana melalui aplikasi online dengan aplikasi Polisiku. Ini saudara-saudara juga bisa mendapat aplikasi ini di Play Store. Kemudian berkaitan dengan tanda bukti lapor, seperti yang saya bicarakan di awal, bahwa tanda bukti lapor itu sangat penting untuk membuktikan bahwa saudara sudah melapor. Apa buktinya? Ya tanda bukti lapor. Kemudian pasal-pasalnya juga disebutkan di dalam tanda bukti lapor itu. Kejadian kronologinya itu ada di sana. Sehingga saudara berdasarkan tanda bukti lapor itu bisa nanti mengklarifikasi perkembangan perkaranya. Kalau saudara melaporkan tindak pidana kemudian saudara tidak mendapatkan tanda bukti lapor, ini sangat dimungkinkan bahwa laporan saudara itu tidak diterima. Apa sih fungsi daripada tanda bukti lapor itu? Tanda bukti lapor itu juga dijadikan sebagai dasar oleh penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan. Ada atau tidaknya sebuah tindak pidana. Sehingga tanda bukti lapor itu dijadikan sebagai dasar penyidik untuk melakukan langkah selanjutnya. Setelah laporan dibuat, terhadap pelapor biasanya dilakukan pemeriksaan, diinterogasi, ada berita acara pemeriksaan yang posisinya sebagai saksi pelapor. Kemudian bagaimana kalau laporan tidak jalan atau mandek? Kami akan membahasnya secara khusus dalam video yang lain di channel ini. Kenapa kami tidak membahas? Karena butuh waktu yang
panjang kalau mau membahas tentang perkara yang mandek. Ada beberapa elemen atau beberapa faktor yang dapat menyebabkan perkara itu mandek. Tetapi fokus dalam video kali ini adalah membahas tentang tata caranya. Di mana kita melapor, siapa pelapornya, kemana kita melapor, apa yang kita dapat, dan kemana kita melapor. Tentu kalau itu tidak dijelaskan secara detail, itu akan mengalami masyarakat kebingungan di dalam membuat laporan. Itu saja